Bab 896. Tak bersisa. Beban. Ginoli adalah beban. Semua mata orang-orang yang ada di sana tertuju pada sosok warrior Yang, tapi ketika mereka melihatnya, mereka semua malah mengerutkan keningnya. Itu semua karena mereka tidak bisa melihat alam dan kekuatan yang dimiliki warrior Yang. Punya hak apa dia? Ucap Giovanni Yu tiba-tiba dengan dingin. Kakak kedua. Grace Yu berkata, kemari. Kamu yang kemari. Giovanni Yu berkata, buat apa begitu dekat dengan pengecut seperti ini? Kamu kemari atau tidak? Raut wajah Grace Yu memburuk, meskipun usianya terbilang kecil, tapi auranya sangat kuat. Melihat situasi ini, ekspresi Giovanni Yu juga memburuk dan berkata, dasar bocah tengik, kamu harus tahu siapa kakak di sini. Kamu kemari sekarang, kalau tidak aku akan memukul pantatmu. Grace Yu menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke arah warrior Yang dan berkata, terserah kamu, ajarkan saja. Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mempunyai waktu luang seperti itu. Sambil berkata, dia mengeluarkan satu gulungan dan di dalam gulungan itu terdapat sebuah perjanjian perguruan lautan awan. Dalam kondisi ini, dia hanya bisa mengungkapkan identitasnya agar bisa membuat orang-orang ini bersedia mengikutinya. Tapi dia tidak sebodoh itu, dia tidak ingin semua orang ini mengikutinya. Baru saja warrior Yang mengeluarkan gulungannya dan pada saat ini, terlihat seorang pria tua tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Warrior Yang mengenali pria tua ini, dia adalah Tetua Si dari luar perguruan lautan awan. Tetua Si. Melihat pria tua ini, semua orang seketika menjadi sangat bersemangat. Tetua Si adalah orang setengah suci, dia bisa datang sampai ke sini itu berarti semua orang bisa diselamatkan. Termasuk Ginoli dan Jen lainnya juga demikian. Di dalam pegunungan yang luas ini, mereka tentu secara alami merasa sedikit aman dengan adanya seorang tetua setengah suci seperti ini. Tetua Si melirik semua orang, lalu mengangguk dan berkata, semua ada di sini dan itu pilihan yang terbaik. Perguruan sedang dikepung di pegunungan Serigala Langit dan kedatanganku ke sini khusus untuk menyelamatkan kalian semua. Mari ikutlah denganku. Semua orang tidak curiga, melainkan mengangguk. Tapi pada saat ini, warrior Yang tiba-tiba berkata, aku sangat penasaran, di area ini telah disegel oleh Raja Siluman. Lalu bagaimana caramu untuk menghindari pengawasan dari Raja Siluman serta Master Pendekar Suci di pegunungan Serigala Langit ini, teleportasi ke sini? Mendengar perkataan ini, semua mata seketika tertuju kepada Tetua Si, terutama Ginoli dan Grace Yu lainnya, tatapannya terdapat kecurigaan dan pertanyaan. Tetua Si menghentikan langkahnya, dia berbalik badan dan melihat warrior Yang, berkata, kamu siapa? Atas dasar apa aku harus menjelaskannya padamu? Kalau begitu, apakah Tetua Si bersedia menjelaskannya pada kami? Grace Yu tiba-tiba berkata, siapa lagi kamu? Ucap Tetua Si dingin sambil menatap Grace Yu. Pada saat ini, Aaron Feng juga berkata dengan sinis, Tetua Si setengah suci, dia bisa datang ke sini tentu mengandalkan kemampuan. Buat apa kalian berdua begitu banyak omong kosong? Jika kalian tidak bersedia mengikutinya, maka tinggal saja, tidak ada yang menghentikan kalian. Grace. Giovanni Yu ingin berkata sesuatu, tapi Grace Yu menghentikan perkataannya dan berkata, kakak kedua, menurutmu apakah kamu lebih pintar atau aku? Raut wajah Giovanni Yu sedikit buruk, dalam hatinya memaki, gadis kecil ini sungguh tidak memberinya muka. Grace Yu kembali berkata, kak, masalah ini sedikit aneh, kamu kemari. Giovanni Yu masih tidak bergerak, lalu raut wajah Grace Yu tiba-tiba menggelap dan berkata, apa kamu lupa dengan perkataan kakak pertama? Masalah besar harus mendengarkan perkataanku.
Melihat Grace Yu menyeret kakak pertama, raut wajah Giovanni Yu semakin buruk. Dia ragu-ragu untuk waktu yang cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam, kemudian berjalan ke sisi Grace Yu. Grace Yu kembali tetuasi dan berkata, "Jika aku adalah Raja Siluman Pegunungan Serigala Langit, aku pasti tidak mengizinkan siapapun orang asing dari perguruan lautan awan masuk ke pegunungan ini, terutama Master Setengah Suci. Jika tetuasi datang diam-diam, itu masih bisa dikatakan, tapi masalahnya tetuasi datang dengan teleportasi. Semua orang tahu, teleportasi pasti akan menyebabkan fluktuasi energi yang besar. Jika di Pegunungan Serigala Langit ada fluktuasi energi, apakah Master di Pegunungan Serigala Langit tidak bisa merasakannya?" Mendengar perkataan Grace Yu, semua orang seketika memandang tetuasi. Kali ini tatapan semua orang terlihat sedikit waspada. Tetuasi terdiam sejenak, kemudian dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sudah sejak lama aku mendengar bahwa Nona ketiga kota Tiangang sangat bijaksana, dan sekarang setelah bertemu, ternyata memang pantas menyandang reputasi itu. Aku juga tidak mengelak lagi. Semua orang yang ada di sini adalah orang jenius dari orang jenius, jadi aku sungguh tidak rela jika harus mati seperti itu. Karena itu, aku ingin menyelamatkan nyawa kalian." Berkata sampai di sini, dia tiba-tiba melepaskan jubah panjangnya. Di dalam jubah panjangnya terdapat sebuah jubah putih dan di bagian dada kiri ada segumpal awan kecil. Sekte Suci Awan. Melihat adegan ini, ada seorang berseru sambil menunjuk tetuasi, kamu orang Sekte Suci Awan." Tetuasi melirik semua orang dan berkata, "Aku tidak ingin bertele-tele lagi, aku ingin memberikan kalian satu kesempatan untuk hidup. Selama kalian bergabung dengan Sekte Suci Awan, maka kalian tidak hanya bisa hidup, tapi masih mendapatkan dukungan kekuatan besar dari Sekte Suci Awan. Jika tidak bersedia, hehe, kalian tahu sendiri konsekuensinya." Kali ini, yang turun tangan terhadap perguruan lautan awan tidak hanya Pegunungan Serigala Langit, tapi juga Sekte Suci Awan. Ucap Grace Yu dengan suara berat. Tetuasi melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berkata hal yang tidak penting itu. Sekarang, yang bersedia bergabung ke Sekte Suci Awan, silakan berdiri di belakangku." Semua orang terdiam dan tidak bergerak. Tetuasi mencibir dan berkata, "Kalian pikir perguruan lautan awan akan datang untuk menyelamatkan kalian? Jangan berkhayal lagi, perguruan lautan awan saja sulit untuk berdiri sendiri sekarang, bagaimana bisa datang untuk menyelamatkan kalian sekarang? Kalian mempunyai bakat, kekuatan dan selama kalian tidak mati, maka masa depan kalian pasti sukses. Jadi, kalian harus berpikir jernih." Warrior yang tidak berkata, hanya melihat. Dia ingin melihat berapa orang yang akan memilih untuk bergabung ke Sekte Suci Awan. Di lapangan, suasana hening sejenak, terlihat mulai ada orang yang berjalan ke arah tetuasi. Setelah ada satu orang, lalu ada orang kedua, segera, ada sekitar 100 lebih orang yang berjalan ke belakang tetuasi. Pandangan tetuasi jatuh kepada orang-orang terkuat di antaranya, Aaron Feng, Gino Li, Cindy Mo, Giovanni Yu dan Grace Yu lainnya, lalu berkata, "Kalian adalah murid paling menonjol dari yang lain, jangankan perguruan lautan awan, sekalipun Sekte Suci Awan juga sulit untuk mendapatkannya. Selama kalian bersedia bergabung dengan Sekte Suci Awan, aku berjanji Sekte Suci Awan pasti akan mengasuh kalian dengan baik." Gino Li menggelengkan kepalanya dan tidak berkata, dia langsung berjalan ke sisi warrior yang dan memperlihatkan sikapnya. Giovanni Yu tidak mempunyai pilihan, karena Grace Yu langsung menariknya berdiri ke belakang warrior yang, dia bahkan memelototinya dengan tajam. Kali ini, gadis kecil ini terlihat sangat serius hingga membuat Giovanni Yu yang sebagai kakak pun tak mampu melawan. "Aku murid perkumpulan pedang kuno,
bagaimana mungkin bisa bergabung dengan kekuatan lain? Seorang pria berbaju hijau dari perkumpulan pedang kuno menggelengkan kepalanya, kemudian juga berjalan ke sisi warrior yang. Di lapangan, masih tersisa 100 orang lebih dan kebanyakan orang juga sudah berjalan ke sisi warrior yang. Hal ini membuat warrior yang merasa aneh. Perlu diketahui, tetua Si adalah orang setengah suci. Jika mereka berbuat seperti ini, bukankah mereka bermusuhan dengan orang setengah suci? Tapi memikirkan ini membuatnya lega. Di antara mereka sama seperti murid perkumpulan pedang kuno. Karena masalah identitas, mereka sama sekali tidak bisa bergabung dengan sekte suci awan. Terlebih lagi, kebanyakan orang masih memiliki kebanggaan jika mereka bergabung dengan sekte suci awan di dalam kondisi seperti ini. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan kehormatan dari murid sekte suci awan? Mengenai setengah suci, selama ada Gino Lee dan Giovanni Yu, maka orang setengah suci tidak lagi begitu mengerikan. Ekspresi tetua Si memburuk, kemudian dia memandang Aaron Feng dan lainnya. Fiona Xia melirik tetua Si sekilas dan berkata, "Kakak sepupu, bagaimana kalau kita bergabung dengan sekte suci awan?" Aaron Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat ini aku sudah termasuk murid dari perguruan. Jika sekarang aku mengkhianati perguruan dan bergabung dengan sekte suci awan, aku benar-benar malu dengan diriku sendiri." Sambil berkata, dia juga berjalan ke sisi warrior yang. Fiona Xia menggertakkan giginya dan segera menyusulinya. "Aku bersedia bergabung dengan sekte suci awan." Setelah Cindy Mo selesai berkata, dia langsung berjalan ke belakang tetua Si. Di sisi warrior yang, ada sekitar 150 orang dan di sisi tetua Si ada sekitar 160 orang. Kalian benar-benar sudah memikirkannya dengan baik. Tetua Si memandang warrior yang dan lainnya dengan suram, kemudian berkata, "Ini adalah kesempatan terakhir kalian." Warrior yang melangkah selangkah ke depan, kemudian berkata kepada semua orang yang berdiri di belakang tetua Si, "Aku juga ingin bertanya, kalian benar-benar sudah memikirkannya dengan baik?" "Ya, satu lagi, ini juga kesempatan terakhir kalian. Setelah melewati kesempatan ini, maka kalian tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyesal. Aku serius." "Anak muda, apa kamu tahu?" Tetua Si tiba-tiba berkata dengan suara kejam, "Sudah lama aku ingin membunuhmu, tapi sayangnya aku tidak mempunyai kesempatan itu dulu. Dan sekarang, tanpa adanya pengawasan dari pendekar suci perguruan lautan awan, aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu." Sambil berkata, dia melirik orang-orang di belakang warrior yang dan berkata, "Bunuh semuanya, aku ingin kalian menunjukkan kesetiaan kepada sekte suci awan dengan darah segar mereka." Mendengar hal ini, tidak ada seorang pun orang-orang yang berdiri di belakang tetua Si yang bergerak. Lagi pula, orang yang mereka hadapi adalah Gino Lee, Giovanni Yu dan Aaron Feng. Tetua Si menunjuk Gino Lee bertiga dan berkata, "Serahkan mereka padaku, sisanya kalian selesaikan." Mendengarkan perkataan tetua Si, orang-orang di belakang tetua Si akhirnya mempunyai kepercayaan diri, bayang-bayang mulai bergerak dan menyerang ke arah warrior yang. Mata tetua Si tertuju kepada warrior yang, lalu berkata dengan kejam, "Sudah lama aku muak denganmu, sekarang matilah." Sambil berkata, tangan besarnya mencakar ke udara warrior yang, hawa membunuh seketika menyelimuti sekitaran warrior yang. Warrior yang mendengus, pedang dewa barbar muncul di tangannya, dia melambaikannya dengan ringan, lalu seketika menghancurkan aura kekuatan tetua Si dan di waktu yang sama, bayangan warrior yang bergerak dan seketika berada di hadapan tetua Si. Masih belum sempat tetua Si merespon, pedang dewa barbar yang ada di tangan warrior yang segera menekan leher tetua Si. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Termasuk tetua Si, dia benar-benar sangat tercengang saat ini. "Kamu,
Baru saja Tetua Si ingin mengatakan sesuatu, tapi kepala dan badannya segera terpisah. Darah segar memuncrat, pikiran semua orang hampa seketika. Membunuh orang setengah suci dalam hitungan detik. Untuk waktu yang lama, Grace Yu sadar terlebih dahulu. Dia segera berjalan ke sisi warrior yang, kemudian dia melihat para pendekar hitam yang bergabung dengan sekte suci awan yang berada di kejauhan sana, dan berkata, bagaimana harus mengatasi mereka. Jangan biarkan bersisa. Begitu perkataan warrior yang dilontarkan, pedang Dewa Barbar segera muncul di tangannya. Bersambung.